Halo Sobat Arkeologi, tahu nggak sih kalau dulu itu selain nulis di buku, orang-orang juga nulis di batu loh. Tepatnya pada periodisasi Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, tulisan-tulisan di batu ini dikenal dengan sebutan prasasti. Sebenarnya prasasti itu apa sih? Jadi gini, gampangnya prasasti itu adalah catatan resmi negara zaman dulu, kayak semacam surat atau undang-undang tapi versi batu. Jadi isinya tuh nggak main-main, dibuat di batu supaya awet dan tahan lama sampai ribuan tahun. Lewat prasasti, raja tuh ngumumin keputusan penting kayak pajak, tanah, hukum, ataupun urusan keagamaan lengkap dengan tanggal, nama raja, dan ancaman atau sanksi biar nggak ada yang berani melanggar. Di Indonesia banyak sekali prasasti ditemukan. Salah satunya adalah prasasti Sanguran. Sebenarnya apa sih istimewanya prasasti Sanguran? Yuk teman-teman, simak lengkapnya di video ini. Yuk kita kenalan dengan prasasti Sanguran. Jadi gini teman-teman, prasasti Sanguran di dunia internasional kerap dikenal sebagai Minto Stone. Bentuknya tuh gede banget, berupa stele batu andesit dengan tinggi sekitar 194 cm, lebar 128 cm, dan tebal 35 cm. Bagian atasnya runcing, dan bagian bawahnya dihiasi oleh alas berbentuk padma atau yang sering dikenal dengan teratai. Ciri ini ciri khas prasasti Jawa kuno sekali. Aksara yang dipakai pun aksara Jawa kuno yang kerap dikenal dengan Kawi. Bahasanya campuran, Sangsekerta di bagian awal dan bahasa Jawa kuno di bagian isi. Prasasti ini ditemukan kembali sekitar tahun 1812 oleh Colin Mackenzie, seorang insinyur militer Inggris yang saat itu sedang berkeliling Jawa Timur. Awalnya, prasasti ini berasal dari wilayah Malang, tepatnya kawasan sekarang yang diyakini sebagai Ngandar. Lalu dipindahkan ke Bangil, Surabaya. Sampai akhirnya diboyong ke Skotlandia dan sekarang ada di Minto Estate. Kalau soal peninggalan, ya jelas, ini peninggalan kerajaan Medang periode Jawa Timur. Dikeluarkan pada masa Raja Wawa tahun 928 Masehi, sebelum kekuasaannya beralih ke Raja Sindo. Apa sih sebenarnya isinya? Nah, jadi gini teman-teman, prasasti Sanguran ini intinya tuh ngomongin tentang penetapan desa Sanguran sebagai tanah sima, alias tanah bebas pajak yang hasilnya khusus buat pemeliharaan bangunan suci di Mananjung. Nah, jadi gini nih ceritanya. Raja Wawa ngasih privilege ke desa ini supaya pajak dan tenaga kerja rakyatnya nggak ditarik oleh negara, tetapi dialihkan buat kepentingan keagamaan. Penetapan ini itu bukan kaleng-kaleng, karena dilakukan dengan upacara resmi, dihadiri pejabat tinggi kerajaan lengkap dengan sesajen, persembahan, sampai pesta rakyat teman-teman. Nah, prasasti ini juga berfungsi sebagai dokumen hukum. Jadi, kalau ada pejabat yang coba melanggar aturan sima yang udah ditetapkan, bakal kena kutukan serius. Mulai dari sakit, kecelakaan, sampai kematian yang mengganaskan, sesuai dengan apa yang sudah ditulis di dalam prasasti. Jadi, bisa dibilang, prasasti ini bukan cuma batu tertulis, tetapi adalah alat kontrol sosial dan hukum pada zamannya. Sesuatu yang membuat prasasti ini sangat istimewa, yakni struktur penyusunan pada prasasti ini. Itu teman-teman, rapi banget. Dimana di bagian pertama dibuka dengan doa Sangsekerta yang bunyinya Afagnam Astu, yang artinya semoga tidak ada rintangan. Habis itu kita masuk ke bagian penanggalan.
di mana bagian ini ditulis lengkap. Mulai dari tahun saka, bulan, hari, sampai posisi bintang. Itu ditulis sedetil mungkin. Nggak asal nulis lah pokoknya. Nah, misalnya gini nih, prasasti itu bilang, catat ya teman-teman, kejadian ini resmi banget. Tahun Saka 850, bulan Triwana, tanggal 14 para bulan terang. Harinya lengkap, bahkan sampai menyebut bintang hasta dan dewa penjaga hari itu, yakni Dewa Wisnu. Lalu disebutkan juga nama raja, pejabat tinggi, dan desa yang ditetapkan sebagai sima yang kurang lebih isinya gini. Dengerin ya. Ini titah langsung dari raja. Rajanya jelas, disebut Rakai Pangkaja Diawawa, lengkap sama gelar kehormatannya, yakni Sri Maharaja Rakai Pangkaja Diawawa bergelar Sri Vijaya Lokana Muntunga. Terus pejabat kelas berat Rakrayan Mapati Ihino, yaitu Empu Sindo yang nanti bakal naik tahta dan bergelar Sri Isana Vikrama. Jadi ini tuh bukan cuma keputusan desa tentang tanah bebas pajak, tapi adalah keputusan negara. Nah, setelah itu tadi teman-teman, lanjut lagi bagian yang paling panjang, yakni daftar hak, kewajiban, dan larangan. Termasuk siapa saja yang boleh dan gak boleh menarik pajak. Nah, dan pada bagian terakhir yang paling membuat prasasti ini ditakuti dan dituruti oleh banyak orang, yakni ditutup dengan kutukan. Wah. Terus kurang lebih gini nih kutukan yang ada di dalam prasasti itu bunyinya. Coba ya. Kalau ada yang berani ngerusak sima ini, hidupnya bakal hancur kayak mayat di jalan. Seram, tapi efektif. Karena orang-orang zaman dulu mereka percaya dengan kutukan. Jadi mereka sangat tunduk dengan apa yang sudah diisi di dalam prasasti. Nah, teman-teman, dari urutan di atas kita mengetahui struktur ini nunjukin kalau prasasti dibuat dengan sistematis dan resmi, bukan sekedar catat-catat biasa. Oke, tadi kan Nurul udah jelasin nih isi prasastinya lengkap sampai kutukannya yang buat semua orang itu pada tunduk. Selanjutnya, kita akan membahas hal yang menarik dari prasasti. Nah, jadi guys, ada beberapa poin menarik yang gokil banget nih dari teks prasasti ini. Waktu peresmian daerah Sima, mereka nggak cuma baca doa, tapi ada pesta pora, ada musik, komedi, sampai pertunjukan wayang. Makanannya pun cukup mewah pada zaman itu, mulai dari berbagai jenis ikan, sampai jajanan kayak dodol, rujak. Di bagian akhir ada kutukan, sapata buat siapa saja yang berani ngerusak atau mindahin batu ini. Isinya gak main-main, orang di dalam itu didoain biar kepalanya pecah, perutnya robek, sampai ususnya ditarik keluar. Prasasti ini juga mencatat posisi bintang dan kalender yang sangat detail. Ini menunjukkan kalau orang-orang Jawa kuno itu jago banget mas dalam masalah astronomi. Gila. Isu pengembalian prasasti Sangguran ini relevan banget sama semangat kita sekarang dalam menjaga identitas bangsa. Ini bukan cuma soal batu, tapi soal martabat dan sejarah yang dicuri. Konsep Sima yang mirip banget sama daerah istimewa atau otonomi khusus kalau di zaman sekarang, di mana pengelolaan hasil bumi diberikan ke komunitas lokal buat kepentingan sosial dan keagamaan. Lalu, untuk nilai moralnya isinya tuh mencerminkan integritas dan amanah. Sumpah ngeri di prasasti ini, nunjukin kalau dulu melanggar aturan atau janji itu dosanya besar banget. Pesannya jelas, kalau udah dikasih kepercayaan, jangan dihianati kalau nggak mau kena karma. Prasasti ini tuh dibuat khusus buat mendukung komunitas pandai besi. Nilai moralnya adalah setiap profesi, sekecil apapun, punya peran penting dalam membangun negara dan layak dapat apresiasi. Terus, apa bisa kita hubungkan isi prasasti ini dengan kehidupan sekarang? Jelas bisa dong. Kalau kita lihat lebih dalam, isi prasasti ini nunjukin betapa seriusnya kerajaan ngatur hubungan antara negara, agama, dan masyarakat. Contohnya, ada bagian yang bilang kalau semua hasil pajak dan kerja warga wajib dipersembahkan ke bangunan suci, bukan ke pejabat kerajaan. Ini itu kayak pesan tegas. Hey, ini tanah suci, jangan lo sentuh.
Ada juga kalimat Jawa kuno yang maknanya kurang lebih, semua hasil sima ini cuma buat Batara, bukan buat yang lain. Dari sini kelihatan kalau raja bukan cuma penguasa politik, tapi juga penjaga tatanan kosmis dan agama. Prasasti Sangguran ini jadi bukti kuat kalau di masa Medang, hukum, agama, dan kekuasaan itu nyatu banget. Dan prasasti dipakai sebagai media resmi buat ngikat semuanya.